dibaye, dibaye, dibayo. Urai kita yo dibaye. Oh abai, oh yanda mabaya, oh oh. Apa yang mereka tahu tentang kesedihan, kekasih? Bukan rasa sedih yang mereka rasai, tapi sedihku yang tidak bisa mereka pahami. Apa yang mereka tahu tentang kesepian sesayangku? Bukan rasa sepi yang mereka tuliskan, tapi sepiku yang tak terprosakan. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan pikiran, perasaan, dan tanggapan penyair terhadap berbagai hal, yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Puisi biasanya terikat oleh unsur-unsur seperti irama, rima, dan penyusunan larik serta bait sehingga menghasilkan keindahan dan kedalaman makna. A. Pendekatan struktural. Pendekatan struktural memandang puisi sebagai sebuah totalitas yang utuh dan koheren, dibangun oleh berbagai unsur pembentuk yang saling berhubungan. Analisis struktural menekankan pada hubungan timbal balik antar unsur intrinsik dalam puisi, seperti diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, irama, struktur fisik, serta tema, rasa, nada, dan amanat, struktur batin. Setiap unsur hanya bermakna dalam kaitannya dengan unsur lain dalam keseluruhan struktur puisi. Pendekatan ini berfokus pada teks puisi itu sendiri, tanpa mengaitkannya dengan latar belakang pengarang atau konteks eksternal. B. Pendekatan ARKETIPAL. Pendekatan arketipal menelusuri pola, simbol, dan motif universal yang sering muncul dalam karya sastra, termasuk puisi. Arketipe merupakan gambaran, tokoh, atau tema yang berulang dalam berbagai kebudayaan dan zaman, seperti pahlawan, ibu bumi, perjalanan, kematian, atau kelahiran kembali. Dengan pendekatan ini, puisi dianalisis berdasarkan kemunculan simbol-simbol atau motif-motif yang bersifat kolektif dan telah menjadi bagian dari imajinasi manusia secara universal. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hasil pencarian, pendekatan arketipal umumnya digunakan untuk mengungkap makna-makna simbolik dan laten dalam puisi. C. Pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik adalah pendekatan yang mengombinasikan berbagai metode atau teori dalam menganalisis puisi. Dalam praktiknya, peneliti dapat menggabungkan pendekatan struktural, stilistika, sosiologi sastra, dan lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap puisi. Misalnya, dalam penelitian terhadap puisi Taufik Ismail, pendekatan eklektik digunakan dengan menggabungkan analisis struktur, gaya bahasa, dan konteks sosial untuk mengungkap makna estetika dan pesan moral dalam puisi. Pendekatan ini bersifat fleksibel dan terbuka terhadap berbagai perspektif. D. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif menitik beratkan pada aspek perasaan, emosi, dan pengalaman batin yang diungkapkan dalam puisi maupun yang dirasakan pembaca saat membaca puisi. Analisis dengan pendekatan ini berupaya menangkap dan mengapresiasi getaran emosi, suasana hati, dan ekspresi perasaan yang dibangun melalui bahasa puitis. Pendekatan emotif sangat efektif untuk memahami puisi yang syarat dengan ungkapan perasaan, baik dari sisi penyair maupun pembaca.
I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my life. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kendi kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menari ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihku sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada
ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Mereka berkata, "Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi." Tahun 1966.